Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizmi Insan Solihah dengan NIM 1801190 dari kelas 4 APG PAUD. Oke, kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai produk inovasi pendidikan yang saya rancang. Di sini saya mengambil tema inovasi RPP. Rancangan pelaksanaan pembelajaran. Dalam pembelajaran untuk menangani masalah pada keadaan seperti ini dalam pandemi COVID-19. Nah, di sini saya di sini saya mengembangkan inovasi terhadap RPP yang dilaksanakan di sekolah-sekolah. Nah, ada beberapa RPP yang saya laksanakan di sekolah. Itu saya menggunakan sebuah aplikasi atau portal khusus untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Nah, selain itu juga, kenapa saya berinisiatif untuk membuat inovasi seperti ini? Karena tentu dalam keadaan seperti ini, anak-anak akan sulit untuk melaksanakan pembelajaran di sekolah. Namun tidak menutup kemungkinan hal itu bisa terjadi saja dengan guru melakukan sebuah pembaharuan melalui pembelajaran. Nah, di sini pembaharuan yang saya buat ialah mengenai aplikasi atau pembelajaran yang diubah ke dalam bentuk aplikasi yang dapat diakses oleh setiap warga sekolah, baik seperti pendidiknya atau guru ataupun siswa dan orang tua walinya. Di situ di sebuah aplikasi tersebut nanti kita bisa menyampaikan materi kepada peserta didik, dan juga kita juga mampu menerima pesan ataupun kritik saran mengenai pembelajaran, ataupun ada pertanyaan-pertanyaan dari orang tua di portal ini bisa dimasukkan seperti itu. Nah, oke, mengenai inovasi RPP, rancangan yang saya buat ini, di sini contoh aplikasinya bernama Learn Childhood. Jadi di sini itu khusus aplikasi untuk diakses oleh peserta didik yang berada di sekolah tertentu. Nah, lanjut, di sini ada menu ya, atau akses. Jadi akses itu ada dua di sini. Akses untuk guru dan akses untuk siswa. Dan di dalam akses untuk siswa tersendiri itu biasanya orang tua juga diikutsertakan. Jadi kan anak-anak pasti akan mendapatkan arahan dan bimbingan dari orang tuanya. Maka dari itu orang tua nanti login ke akun studentnya. Lanjut, di sini ada bagian teacher. Teacher di sini pertama ada dua kolom untuk mengisi username dan password. Username dan password untuk guru ini khusus diberikan oleh sekolah sendiri. Nah, lanjut, dalam mengisi absensi untuk guru, di sini ada masukkan nama dan bentuk kamera ya. Nah, masukkan nama di sini nanti nama akan secara otomatis terinput. Jadi guru memasukkan namanya, mengetik nama terlebih dahulu, lalu guru mengklik gambar kamera dan melakukan foto pribadi atau selfie. Nah, lanjut, di sini ada bagian student. Student di sini siswa juga sama untuk masuk ke materi atau memulai pembelajaran mengenai aplikasi ini. Anak-anak harus memasukkan username dan password yang telah dibagikan oleh pihak sekolah. Nah, lanjut, di sini ada beberapa pilihan ya. Pertama, sebelum anak melakukan beberapa kegiatan pembelajaran inti di ruang studi, anak-anak harus mengisi absensi dan pembiasaan terlebih dahulu. Nah, dalam absensi ini, sebelum pembelajaran dimulai, misalkan pembelajaran dimulai ketika pukul 8. Nah, di sini guru mempersiapkan penguploadan terlebih dahulu, baru anak-anak boleh mengklik dan masuk ke absensi. Sama untuk pengisian absensi, anak-anak mengklik nama secara otomatis, baru nanti akan terinput di data guru. Lanjut, anak-anak melakukan foto pribadi atau selfie. Selanjutnya, dalam kegiatan pembiasaan, di sini pembiasaan yang dilakukan di sekolah, misalnya sholat duha, murojaah surat pendek dan doa pendek, mendengarkan lagu nasional. Nah, di sini misalkan tema inti atau sekolahnya berbasis agama, moral, dan budaya. Nah, di sini anak-anak mengklik pembiasaan mereka, kira-kira mereka melakukan atau tidak, seperti halnya di sekolah. Kan kalau di sekolah dipantau langsung oleh pihak gurunya, sedangkan di rumah tentu kan guru tidak akan bisa melihat. Maka dari sini diusahakan setelah anak-anak mengklik checklist, misalkan mengklik yang hijau itu tanda checklist, anak-anak akan melakukan penguploadan terhadap apa yang telah mereka lakukan. Seperti itu.
Nah, selanjutnya di ruang studi. Nah, di ruang studi ini jadi guru telah merencanakan terlebih dahulu materi-materinya. Sebelumnya itu baru guru melakukan penguploadan. Nah, di sini ada beberapa hari, misalkan di sekolah melakukan kegiatan pembelajaran sampai hari Jumat, dari Senin sampai hari Jumat. Nah, biasanya dan di sini dalam RPP ini rancangannya dibuat dalam keadaan seperti ini tuh jadi lebih efisien dan efektif gitu. Materi pembelajaran diberikan ketika hari tertentu seperti Senin, Rabu, dan Jumat. Begitupun dengan Selasa dan Kamis tidak diliburkan, akan tetapi ada pengisian aktivitas lain. Nah, mengenai materi ini biasanya disesuaikan dengan pembelajaran atau tema yang telah dirancang. Nah, untuk aktivitas lainnya, guru-guru memberikan penguploadan berupa schedule time yang memang mereka isi selama seharian gitu. Jadi anak-anak itu dibantu oleh orang tuanya kegiatan apa atau aktivitas apa yang telah dilakukannya. Selanjutnya, mungkin seperti itu. Baik, seperti itulah inovasi rancangan yang saya buat mengenai inovasi RPP. Dan diharapkan dalam inovasi RPP ini guru-guru lebih mampu meningkatkan kualitas, terutama mengenai teknologi. Jadi pemanfaatan teknologi pada zaman sekarang ini memang harus benar-benar difungsikan gitu. Tidak ada kata untuk terlambat untuk belajar bagi seorang guru juga. Maka dari sini kita sama-sama untuk membangun sistem pendidikan yang lebih fleksibel. Bagaimanapun keadaannya, kita harus tetap mengabdi untuk memberikan atau menyalurkan ilmu yang kita dapat untuk disampaikan kepada anak-anak. Mungkin seperti itu rancangan yang saya buat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.